Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo teman-teman semua, akhirnya My Office Coworking Space Palembang ya berkolaborasi apik dengan media ternama di Sumatera Selatan, Palembang Express. Kita akan membuat episode-episode podcast yang menarik, yang inspiratif, tentunya juga akan memberikan banyak hal-hal yang menjadi semangat buat masyarakat Kota Palembang dan juga masyarakat Indonesia. Nah, episode podcast kali ini saya bersama seorang pria ganteng. Wah, tubuhnya agak gede. Dia juga punya bulunya lebat ya. Bulunya lebat, orangnya wah luar biasa, masih jomblo. Teman-teman nanti boleh ngobrol. Kita akan coba tanya-tanya dengan Abda siapa ya? Abda Baryasalam. Oh, Abda Baryasalam. Gue pikir tadi Abda Salam gitu. Nah. Apa kabar bro? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenalin dulu, karena masyarakat nggak kenal sama lo. Lo bukan Bill Gates, karena lo orang Palembang asli gitu. Wong Palembang kan? Wong Palembang asli. Nah, coba lo kenalan diri dulu. Udah punya anak berapa? Istri berapa? Biar orang-orang Palembang ini tahu. Kalau jomblo ngomong juga lo bro. Nah, gimana? Coba kenalin. Kenalkan juga, nama saya Abda Baryasalam. Lo jangan tegang bro, ini mah santai aja. Ya kita santai-santai bro. Namanya kalau tegang jadi berita. Ini kan namanya wawancara santai. Ya. Nama saya Abda Baryasalam. Ya. Saya berposisi sebagai IoT engineer di Warung Pintar. Oke. Saya bekerja di Warung Pintar sudah hari ini pas banget tuh 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya, Kalau kreditan kali join 10 bulan 10 2000. 1 tahun 4 bulan kredit motor habis bro. Belum ya, masih ada 2 tahun lagi ya. Jadi IoT engineer. Engineer. Oppo itu IoT engineer. Orang Palembang mungkin nggak tahu. Coba Ya. lo jelasin dulu tuh apa IoT engineer. IoT engineer itu dari katanya aja Internet of Things. Jadi Oke. semua barang-barang itu kita integrasiin ke internet. Woi. Jadi kayak kita ngasih pembelajaran kepada mesin-mesin itu agar biar mereka bisa memanage mereka sendiri. Pembelajaran kepada mesin biar mereka bisa manage sendiri. Mandiri mesin. Mandiri. Oh, bukan nama bank ya. Contohnya kayak kalau kita lihat lampu jalan, siapa kan yang nyetekin tiap sore, nggak Oh, mungkin kan? iya. Habis itu tukang kita satu-satu ya. Gua nggak bakal bahas tentang IoT engineer lo karena kita pakai bahasa Palembang baca. Boleh. Masih baca? Bisa lah. Bisa ya. Baca. Apa lemak kalau Palembang itu apa artinya? Lemak. Ya, lemak itu apa kali? Enak. Enak, berarti tahu kau. Kita udah bahas soal IoT engineer, gue pengen bahas soal Abdanya. Sosok seorang Abda dari seorang keluarga yang ya gimana gitu, dan kenapa lu sampai milih jadi software engineer. Lo kenalin dulu, lo berapa beradik sih? Aku Adik 3 kan? beradik. 3 beradik. 2 beradik. Ya. 3 beradik. Lu beradik aja lupa bro, bener-bener. Enggak, aku anak ke tengah. Jadi Anak tengah, 3 berarti beradik. 3 beradik. Aku nomor 2. Nomor 2. Iya. Kakak cewek cowok? Cowok galau. Cowok galau. Wah, itu ngunduh mantu galau tuh ya. Iya. Ayah profesi sebagai apa, Bro? Alhamdulillah ayah sebagai anggota dewan. Boy, anggota dewan. Kota Palembang. Buset. Mungkin terkenal nama ayah siapa? Haji Edi Saad. Oke. Ibu? Ibu negara. Wah. Jadi ibu negara papa. Wah, DPR, ibu negara gitu ya. Iya. Oke. Ayah lu politik, lu nggak coba ke politik? Jadi sebenarnya kan aku juga lah miloi papa itu berapa tahun di politik dan itu menguras hati sih. Oh, kenapa? Cerita dulu, menguras hati. Iya. Sedih banget, Bro. Jadi kayak pokoknya saling sikut segala macam itu sudah pernah aku lihat dewe. Oke, Dan- saling sikut lo garis bawain dulu. Iya kan? Saling sikut tuh gimana? Ya kayak mereka menghalalkan Segala cara. segala cara untuk ngambil posisi papa. Oke. Jadi waktu itu aku lupa tahun berapa, cuman pas waktu itu lagi tes salah satu badan negara juga. Oke. Papa posisinya tuh teratas lah, 5 teratas. Oke. Entah ngapo pas waktu malam itu namanya hilang. Beuh, dukun dong, Bro. Terus Ada yang ngapusnya. terus menarik. Jadi dari situ aku merasa ya, politik ini berat lah. Politik berat. Ya, tidak kalah. Mungkin karena politik berat lo nggak mau main politik, Nggak kalah. nggak mau. Eh. Jadi lo jadi seorang engineer. Engineer. Lo jadi engineer nggak pusing? Pusing sih, tapi dulu itu pertama kali dikasih komputer itu SMP. SMP. Lo umur berapa?
Sekarang 25. 25 ya masih lah deket-deket lah kita, nggak jauh lah. 25 SMP berarti Ya. sekitar umur berapa? Itu berarti 13, 14. 13, 14. Terus lu Nanti ngapain tuh komputer? bisa bongkar tapi tidak pacak masang lagi. Wah, bisa bongkar Itu. baca pasang. Mamangnya bisa buka. Lu buka toko lari tuh orang. Terus komputer lo oprak-aprik, Iya. ujungnya jadi apa? Ujungnya masuk bengkel. Udah kuliah dulu. Oh, Sempet nganggur juga sih. nganggur berapa lama bro? Waktu itu ada sekitar 6 sampai 8 bulan. Sampai akhirnya adik tingkat lah. Itu tiba-tiba ngechat. Ngechat? Iya. Ngajak cewek apa cowok? Iya, cowok. Oh, cowok. Jadi waktu itu kami tuh sering tidur bareng di lab. Oh, tidur bareng. Oh my god. Boleh nanti dieditin ya, tidur bareng. Tidur bareng itu banyak resepsi. Lo harus jelasin. Tidur bareng dalam artian maksudnya apa? cuman dalam psikolab. Oh, iya iya. Jadi karena kenal akrab, jadi dia ngechat, "Kak, ada gawean belum? Ini ada gawean." Nah, di PT Warung Pintar sekali. Aja. Jadi juragan warung. Ini main-main namun. Emang lo tahu dulu emang warung Nggak pintar tahu. apa? Gak tahu. Terus dibilang PT Warung Pintar Ya, terbesit aku dalam curiga tuh otak lo. ada yang sekalinya itu. Oke. Jadi apa ecak-ecak kan? Olah ke kan? Rupanya nianan. Oh, terus lo berangkat. Ya, waktu itu aku bulan 10, masih bulan 9-an gitu. Aku ngirim CV, tanggal 3 Oktober aku dipanggil Di Jakarta. Jakarta. Berangkat, tanggal 3 itu interview. Oke. Dan aku udah tahu mungkin aku juga yang kurang nyari, kurang explore segala macam. Jadi pas waktu interview itu aku udah baca jawab apa. Kita baca jawab apa? Menarik. Lo ditanya apa sih bro? Pertanyaan yang lo ingat? Ada waktu itu ditanya beberapa tools dari stack yang mereka gunakan. Lo nggak tahu? Nggak tahu sama sekali sih. Lo nggak tahu sama sekali. Terus lo kuliah Kecuali ngapain? cuman ada tahu Raspberry, nah Oh. Raspberry itu yang digunakan. Menarik. Lo kan udah di startup gitu ya, masuk terus diwawancara. Gue pengen tahu apakah ilmu lo yang lo pakai di kuliah pada saat lo wawancara itu terguna atau enggak sih? Menurut aku Ya biar di bawah orang-orang 10% lah. Wah, di bawah 10%. Iya. Emang beda yang di lo dapet sama yang di industri? Beda. Karena kan di itu juga kita udah kate real case. Jadi pas waktu kuliah tuh cuman case, study case, cuman ya itu baik. Dari zaman ke zaman itulah ada berubah. Jadi pas waktu ke real case, kita udah kate persiapan apa-apa. Karena kan teknologi ini kan perkembangannya cepat kan. Oke. Jadi pas waktu abis interview itu, aku lah ngomong dengan mama papa. Caranya aku balik. Oh, gagal. Iya. Ternyata? Nggak tahunya aku kan Dedeng gitu ya. Dapat ya. Ada email ya. Akhirnya lo Offering. offering. Oke. Tapi balik juga. Gue pengen tahu. Soalnya banyak anak Palembang mungkin lo kenal juga yang hebat-hebat di luar ya. Kenapa alasan lo mungkin ya pengen balik ke Palembang, lihat
kota ini mungkin, atau ada alasan lain lah yang lo pengen lihat sehingga lo balik ke Palembang gitu? Jadi ceritanya tuh pas waktu aku hari pertama first day masuk warung pintar itu, hari pertama itu juga aku merasa aku nak berhenti, pengen resign. lo di interview nggak bisa jawab, terus dikasih tahu mama papa lo akan pulang, tapi tiba-tiba lo diterima terus mau pulang lagi. Jadi aku lah nelpon wong tua, lah nelpon kakak aku juga. Terus aku resign kan. Lo baru sehari udah mau resign? Iya. Alasannya apa? Aku merasa ilmu aku jauh nih yang ketinggalan. Waduh, ini serem ini. Iya. Ilmu lo yang didapat jauh ketinggalan. Jauh nih yang ketinggalan. Di dunia nyata. Di dunia nyata. Jadi saat itu juga aku pengen di bawah-bawah aku nih jangan ada lagi Abda yang awal. Jangan ada Abda yang awal. Iya. Jadi, pengennya jadi cuman lo sendiri lah yang alami gitu ya. Iya. Jadi minimal mereka tuh pas waktu keluar interview mereka tuh tahu nak ngapoi, terus tuh lah ada bekal sedikit minimal. Aku tuh harus ngapoi di dunia kerja. Oh, itu alasan lo jadi pengen ciptain generasi lah. Iya. Bukan generasi ya, warisan ya. Warisan. Legacy gitu ya. Nah, aku juga sudah mulai ke lab aku waktu tempat nginep dulu, udah ketemu dosen yang sudah mempercaya ke lab aku. Udah ngomong sama dosen lo bahwa ternyata industri kita ketinggalan. Jauh. Pendidikan kita ketinggalan. Jauh, iya. Jauh ya. Iya. Jadi pas waktu itu alhamdulillah dosennya juga dukung. Oh. Dia ngasih kepercayaan labnya dia lagi, dan beberapa wong yang memang sudah nunggu di situ. Dan lo ajarin mereka sesuai minimal industri yang ada di Jakarta sekarang. Ya minimal dia tahu apa yang aku rasa ke pas pertama kali. Oh, pertama kali lo interview. Iya. Beda, gue pernah juga interview gitu, tapi nggak sampai setegang lo kayaknya, karena gue interviewnya di Palembang gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak sampai kayak lo kan, wah ditanya nggak bisa jawab. Jadi pas waktu di sana kan pakai bahasa Jakarta. Ya? Oh ya, lo gua Betawi jawab, bukan orang Palembang ya. Kita biasa nyegak di sana. Nggak boleh. Nak ngapo lo Palembang juga? Jelek dikit nujang atau terus? Jadi pas nyampe sana terkejut juga kan. Nggak, pada saat lo interview lo sempet keluarin bahasa Palembang nggak? Pernah. Terus jadi terlibat lagi. Terlibat. Iya. Orang yang interview nggak takut gitu? Aja. Oh ketawa. Nggak takut gitu? Biasanya orang takut sama orang Palembang. Nggak ya? Oke, ini pertanyaan gue selanjutnya. Gue lagi lihat Palpres nih, gitu kan. Berita yang memang gue lihat namanya semangat baru di era digital. Lo ada tanggapan nggak sih seperti tagline-nya digital itu menurut lo seperti apa sih? Menurut yang ada di Palembang ya? Menurut aku kalau digital dari teknologi digitalnya Palembang ini jujur ketinggalan. Karena pas waktu mahasiswa, kalaupun lulusan yang emang dia berkualitas, dia larinya ke Jawa. Dan aku juga dapat informasi beberapa yang perusahaan, bukan seluruhnya, perusahaan yang di Palembang nih dia ngambil uangnya yang Jawa juga yang ditarik, bukan dari yang ada di. Berarti perusahaan lokal aja ngambil orang yang dari Jawa, bukan dari lokal. Jadi uang kita tuh keluar, uang sini nyari uang luar. Kok kayak transmigrasi? Transmigrasi bukan? Aku juga nggak paham pas waktu itu ada kakak tingkat sih yang nge-share. Jadi di kantor dia tuh banyak orang Jawa. Kalau lo lihat itu kan fenomena. Lo sedih nggak sih? Sedih banget sih. Sedih. Makanya itu membuat hati aku tuh udah bikin ya. Teriris gitu ya, kayak potong bawang tuh sampai tipis. Minimal gitu. kalau aku nggak bisa menghidupi sebuah komunitas, minimal kelompok belajar lah. Wih, luar jadi biasa. Buat tepuk tangan lo. Wih, seorang Abda gitu ya. Pengen buat sesuatu untuk kota ini gitu ya. Lo nggak ngomong sama teman-teman lo yang di Jakarta suruh balik? Ada beberapa yang aku ajak join. Mungkin mereka bisa kalau aku misalnya dia lagi Palembang, aku invite dia galak datang. Ya dengan secara gratis juga. Galak netep nggak dia tapi pertanyaannya? Kecanya ida. Itu lo lihat pandangannya kenapa sih? Kenapa orang kalau udah mantep di Jakarta, gua juga punya beberapa teman sih, mereka nggak mau balik lagi. Kenapa sih? Jadi pas dari beberapa kawan dan termasuk aku juga. Ada alasan tertentu ngapo udah galak balik lagi. Nah itu tadi pas balik nak ngapoi, nak kemana dan
tempatnya ada kate. Pas balik nang Apoi, Iya. nak kemana tempatnya ada ado. Iya. Padahal banyak loh bro di sini lapangan pekerjaan yang ada. Ya mungkin informasi Ya mungkin karena lo tadi bilang ya, jadi orang sini nyarinya orang luar. Iya. Sehingga dia balik nggak terdeteksi gitu ya. Iya benar. Sedih ya? Sedihnya. Gue juga sedih sih. Jadi sayang banget ya orang-orang hebat gitu Sayang keluar gitu ya. Ini pertanyaan agak private. Nah. Gaji besar di sana bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa beli rumah. Belum. Oh. Tapi enakan di Jakarta, enak di Palembang? Kalau dari segi ilmunya, Jakarta lebih enak. Enak Jakarta. Ya, karena di sana aku merasa berkembang itu pesatnya. Dalam sebulan aku sudah begawe setahun di perusahaan yang biasa-biasa baik. Ada nggak cerita yang mungkin lo pernah alami? Jadi selama lo kerja gitu, ada masa dimana lo terpuruk lah. Kecuali lo bilang waktu lo masuk, lo pengen resign ya. Kecuali itu. Ada masa di mana? Ada. Pas waktu itu aku begawe dalam sebulan atau 2 bulan itu perubahan sistemnya cepatnya. Sebulan 2 bulan perubahan sistemnya cepetnya. Ya, bukan perubahan minor, maksudnya perubahan kecil kan. Oh. Tidak berubah seluruh sistem itu. Jadi dari yang lo gawe tiba-tiba berubah. Berubah. Terus gimana respon? Ya mau tidak mau harus dijalani juga kan. Pak. Kita harus belajar juga hal baru. Kalau tidak itu ya kita yang kebuang. Tertekan? Tertekan. Tertekan? Waktu itu aku pas waktu begawe kelihatan aku tertekan. Kata leader aku dulu, udah jangan lupa liburan. Oh, lo liburan balik ke Palembang terus tambah Balik tertekan. Palembang. Itu mungkin jadi pelajaran buat lo ya. Lo pernah sharingan hal-hal ini nggak ke orang tua lo gitu? Pernah, sering lah pasti. Terus? Kan orang tua juga tiap minggu kadang telepon. Respon orang tua? Sabar ya. Sabar. Iya. Politik lebih kejam ya. Iya. Dibandingin sini ya, kayak gitu ya. Lebih kejam ya. Udah punya cewek belum? Alhamdulillah belum. Oh, oke teman-teman semua yang dengar, dia belum punya cewek. Lo suka cewek, suka cowok? Cewek. Oh, suka cewek. Gue pikir suka cowok lo gitu. Kapan rencana nikah? Secepatnya. Secepatnya. Kalau udah ada pasangan, kan udah nggak selama-lama lagi lah. Banyak berantem entar. Bapak mak lo udah suruh dapat anak cucu? Udah nanyain sih. Oh, udah nanyain. Pas waktu itu kan kakak juga baru nikah. Pas waktu itu lagi ngomong private juga sama bapak. Nah, belum nak berbini ya. Padahal lo sosok lumayan lah buat gua gitu ya. Tinggal lo colek sedikit lah wanita gitu. Entahlah. Gue pengen lo kasih 3 kata yang menggambarkan Palembang lah saat ini, kondisi saat ini. Gue pengen tahu, menurut Abda, seorang sosok Abda, Palembang itu dalam 3 kata tuh sekarang jadi gimana? Oh, kalau mungkin dari 3 segi kata ya? IT-nya aja ya. Ya dari IT, lo kan pakar IT. Pertama, Kalau jelas. politik lah salah. Pertama jelas ya ketertinggalan. Tertinggal 1 kata. Kedua itu masa bodoh. Mereka itu jadi orang kita itu kalau nggak tahu ya udah. Masa bodoh. Ini menarik. Nanti kita bahas. Terus Iya. ketiga, Yang ketiga itu masa bodoh sama cuek sama ya. sama, ya? nggak boleh. Satu lagi apa ya? Iya apa? Ya mungkin kurang antusias ya. Antusias. Dari 3 kata yang gue menarik sih masa bodoh. Kenapa lu bisa ngomong masa bodoh? Lo pernah ada pengalaman soal masa bodoh gitu? Iya, jadi waktu itu aku pernah mengemukakan ide pendapat ini juga kan, dan banyak yang tidak terlalu maksudnya aku jadi ngemis untuk mereka kumpul. Padahal aku tuh cuma nawar biar kedepannya lebih bagus. Jadi lu sudah pernah coba untuk bangun komunitas gitu atau bangun ya bikin pelatihan gitu ya, pengen sharing tapi nggak ada yang antusias. Itu karena lu nya nggak terkenal kali. Mungkin lah. Ya. Iya. Coba Ayu Ting Ting yang datang. Soalnya berapa kali event yang gede-gede kalau artis tuh ya lumayan rame dah. Yeah. Jadi dengan kejadian gitu masih semangat kah bangun kota ini? Gua dapat teman-teman yang sudah under pesimis. Jujur. Mungkin karena Palembang terlalu gede kan apa? Mungkin dalam otak aku tuh Palembang yang terlalu gede mungkin kan. Oh, Makanya susah aku nyari masanya. Palembang Aku terlalu gede. mulai Oh. dari lab aku dulu, be. Dari lab kamu Lab dulu. aku dulu yang pernah aku Lo tinggali.
Jadi dari situ lo pengen bangun komunitas, lo pengen share apa yang lo dapet, sehingga Palembang bisa berubah dari situ, kayak gitu. Itu harapannya. Karena kan kita nggak bisa merubah mindset yang sudah kan, karena mereka juga langsung pada keluar yang hebat-hebat kan. Nah sekarang Camano nyiptakan yang mau hebat tapi dia tahu. Wih, ciptakan yang wong hebat tapi dia tahu. Itu quote lo, quote lo bukan? Bukan. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan yang ini menurut pendapat kamu, bagaimana kinerja government kita, pemerintah kita saat ini yang lo lihat pandangan lo dengan kota ini? Kan lo banyak tuh di Jakarta tuh dengan segala perkembangannya di kota Jawa, lo bandingin dengan Palembang. Terus gimana sih menurut lo pemerintah kita dengan pemerintah luar itu bedanya gimana? Aku yang lo tahu lah. Ya. Itu kan tertinggalan, entahlah itu mereka kurang gesit atau karena memang mereka yang terlalu cepat yang jauh. Itu tertinggal karena orangnya kan, atau karena pemerintahnya? Mungkin pemerintahnya kan nggak tahu nih sistem, karena iya aku juga lah bodo amat lah ya, karena lo politik sudah nggak suka, gua iya, tahu lah. Balik ini lo dikena gampar bapak lo ngomongin lo politik kan. Terus jadi mungkin waktu dulu kan ada berita kayak bikin smart city, tapi sampai sekarang nggak ada ya. Sampai aku pergi ke Jakarta balik lagi sini belum ada smart city. Oke. Pertanyaan terakhir buat lo. Ya ini nggak ngomongin politik, gue harap ini pertanyaan yang bisa menginspirasi anak-anak Palembang. Karena gue pengen banyak abda-abda lain juga yang ada di Palembang. Amin ya Allah. Amin. Apa yang menjadi pesan lo untuk orang Palembang, biar tidak kalah hebat sama yang lain? Itu kan tagline kita kan. Nah, lo kasih pesan lah buat anak-anak Palembang. Buatnya itu ada 2 ya bro. Buat yang di sini sama yang di Jakarta. Jadi untuk yang di Jakarta lo pesan juga, yang untuk orang Palembang lo pesan juga. Silakan. Kalau pesan buat orang Palembang, terutama tuh yang generasi berikutnya, semoga mereka itu tumbuh rasa kepemilikan. Contohnya kayak mereka, aku ada komunitas loh, aku ada kelompok belajar. Jadi pas waktu mereka tuh keluar, mereka tahu tempat balik. Dan mereka juga merasa memiliki juga, aku nak sharing di sini. Aku tidak galak dibayar, aku nak sharing di sini. Karena ilmu itu tidak selalu harus ada imbalan kan. Karena pas waktu kita punya generasi berikutnya itu sukses, kita juga itu sebuah kebahagiaan lah. Nah, buat yang di Jakarta? Buat yang di Jakarta, nah dengan adanya ini di Jakarta tuh, aku ada tempat untuk kalian bernaung loh kalau misalkan balik. Jadi pas waktu mereka balik tidak terlantar kan? Tidak terlantar. Kita dan siap ilmunya nampung. juga tidak sia-sia. Ya, Palpres, My Office siap nampung lah. Siap. Teman-teman yang di Jakarta mau balik, kita buat jadi narasumber di sini ya. Teman-teman, thank you banget buat waktunya. Lo udah siapin waktu ya. Mudah-mudahan dari episode podcast kita dan YouTube kita nanti bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kalau mau follow Instagram lu di mana? Di @abdabarias. @abdabarias ya. Teman-teman yang dengar juga boleh follow Instagramnya My Office di My Office PLG sama di Palpres @palpres. Dan juga jangan lupa mengunjungi My Office Coworking Space. Teman-teman yang mau kolaborasi, kita open banget ya. Kayak kata si Abda tadi, buat teman-teman yang di Jakarta pengen balik lah. Kita punya kolamnya. Dan lagi kalau yang Palembang, kalau pengen tanya entah dia lewat DM maupun WhatsApp, balas sih gratis. Akhirnya kita buat ada orang yang open konsultasi gitu ya. Thank you. Jangan lupa juga teman-teman untuk kunjungin palpres.com. Jadi ini adalah podcast yang ya kolaborasi apik lah. Sebuah media ternama di Sumatera Selatan berkolaborasi dengan kita, para penggerak industri kreatif. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Kita akan ada member-member dan narasumber yang seru ke depannya. Sampai jumpa. Bye-bye.